Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Admiral Manan Badawi dengan NIM 103022300060 akan menjelaskan tentang CLO1 kalkulus. Di nomor 1 kita punya soal dan dimana 1A yaitu tuliskan 3 titik yang dilewati oleh garis tersebut, yaitu garis 3 titik yang dilewati oleh garis tersebut adalah min 2,0, 1,-3, dan 0,6. Di soal nomor 2 adalah hitunglah gradien garis tersebut, yang dimana kita ketahui dimana rumus gradien adalah delta y dikurang per delta x, yang dimana m atau gradien sama dengan y2 dikurang y1 per x1 min x1. Di sini saya menggunakan titik 0,6 sebagai 2 dan titik min 2,0 sebagai 1. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Y2 di sini kita punya 6 min dan y1 kita punya 0. X2 kita punya 0 dan X1 kita punya min 2. Min bertemu min menjadi plus dan dihasilkan 6/2 atau 3. Lanjut, di soal 1C kita punya soal tentukan persamaan garis tersebut. Dari soal tersebut kita bisa menggunakan rumus y min y1 sama dengan m per x min x1, yang dimana saya menggunakan titik min 1,3 sebagai contoh, dimana y min y1 kita masukkan 3 sama dengan m gradien yang setelah kita ketahui dari soal 1B yaitu 3 x min x1 dari min 1,3 yaitu min 1. Setelah kita hitung y min 3 sama dengan y1, 3 kali x, 3x, 3 kali 1, 3, dan 3 min 3 di sini pindah ruas ke kanan menjadi plus 6. Dari titik min 1 atau 3 saya sudah memberi catatan di sini. Selain menggunakan min 1,3, kita bisa menggunakan titik lain dari ketiga titik yang di atas yang berada pada soal 1A. Sebagai contoh, saya menggunakan titik min 2,0, dimana y min y1 di min 2,0 adalah 0 dan y min 0 dan menghasilkan y min 0 sama dengan m belum ditulis m ini sama m nya itu 3 dan x plus 2 x plus x min x1 yang dimana x1 di sini saya menggunakan min 2. Min bertemu min menjadi plus, jadi x plus 2. Y sama dengan, dimana gradien tadi 3 jadi 3x dalam kurung x plus 2. Y sama dengan 3x plus 6, dimana 3x dikali 3 dikali x dan 3 dikali 2 menghasilkan 3x plus 6. Soal nomor 2. Diketahui grafik fungsi akar y sama dengan fx sama dengan akar ax plus b, yang dimana a, tuliskan 3 titik yang dilewati oleh grafik fungsi akar tersebut. 3 titik yang dilewati oleh grafik fungsi akar tersebut adalah min 1,0, 1,2, dan 7,4.
soal nomor 2 B. Di soal nomor 2 kita punya persamaan Y sama dengan AX plus B. Dari sini kita tinggal masukkan saja salah satu persamaan di atas, yaitu saya menggunakan persamaan min 1,0. Nah, di mana 0 di sini menjadi Y dan di sini menjadi X. Maka 0 sama dengan akar A X. X tadi min 1 ditambah B. 0 sama dengan, karena min 1 kita tidak usah menuliskan kembali min 1, tinggal kita kasih negatif di depannya. Jadi A akar min A plus B. Lalu agar akar tersebut hilang, kita bisa angkatkan kedua sisi dengan pangkat 2 menjadi 0 sama dengan min A plus B. Nah, yang dimana kita pindah ruas, A nya menjadi A sama dengan B. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa dari titik min 1,0 menghasilkan A sama dengan B. Dan di sini saya coba menggunakan titik lain agar mengetahui nilai A dan B nya itu berapa. Langsung saja dimasukkan ke persamaan tadi. Y sama dengan akar AX plus B, di mana Y itu 2 dan AX, X-nya itu 1, jadi A. Tidak usah menuliskan 1A ditambah B. Agar akar hilang, maka kita kalikan kedua ruas dengan pangkat 2 seperti halnya di atas tadi. Menjadi 2 pangkat 2 menjadi 4, dan di ruas sebelah kanan akar menghilang karena dipangkatkan 2. 4A plus B sama saja seperti 4A plus A seperti soal di atas, di mana A sama dengan B. Di sini kita bisa tuliskan 4A plus A. Nah, yang dimana A plus A sama dengan 2A. 4 sama dengan 2A. Menjadi 4 per 2. 2 di sini saya lupa menuliskan, dia pindah ruas ke kiri menjadi pembagian 4 bagi 2 menjadi 2 sama dengan A. Dari percobaan pertama yang menggunakan persamaan dengan titik min 1,0, kita telah mendapatkan A sama dengan B, dan pada percobaan kedua kita telah mendapatkan, telah memasukkan titik min 1 memasukkan titik 1,2 ke persamaan Y sama dengan akar AX plus B dan mendapatkan hasil A sama dengan 2. Maka dari informasi yang telah kita dapat di atas, yang dimana A sama dengan B, maka kita bisa tuliskan juga B sama dengan A. Jadi akar A X plus B dapat diisi dengan 2X plus A. Dari atas kita dapat menguji tanda untuk menentukan domain. Di sini kita mempunyai min 1, yang dimana apabila kita memasukkan angka di sebelah kiri, yaitu min 2, min 3 dan seterusnya, dan kalau sebelah kanan kita memiliki angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini saya mencoba, yang pertama saya coba itu ke kiri, dimana saya masukkan angka min 2. Jadi 2 kali min 2 sama dengan min 4 plus 2. Dan min 2 di sini menghasilkan angka min, yang dimana sini kita mempunyai X, dan persamaan ini lebih besar dari 0, yang dimana saya ketahui dimana apabila lebih besar dari 0 maka kita akan menuju ke tanda yang
plus atau min 1 lebih atau X lebih besar dari min 1. Y besar sama dengan min 1. Nih, kurung tutup, selang tutup, min 1, infinity, selang buka, atau X, salah tulis ini X, termasuk bilangan real dimana X lebih dari 1. Soal nomor 3. Diketahui grafik sebuah fungsi nilai mutlak Y sama dengan fx sama dengan mutlak ax plus b ditambah dengan c. Yang dimana kita miliki soal 3a. Tuliskan 3 titik yang dilewati oleh grafik fungsi akar tersebut. Grafik fungsi akar tersebut melewati titik 0,5, 2,1, dan 4,5. Soal 3b, hitunglah nilai A, B, C, D. Untuk menentukan nilai A, B, C, D, kita punya persamaan rumus persamaan yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 X2 min X1. Di sini saya masukkan 2,1 sebagai 1 dan 4,5 sebagai 2, yang mana menghasilkan Y sama dengan Y1 per 5 min Y1 X min 2 atau X1 4 atau X2 min X1 atau 2. Lima min 1 4 X 4 min 2 2. 4 di sini saya pindah ruaskan dan jadi 4 dikali X dikali min 2 dan menghasilkan 4X min 8. Di sini kenapa bisa jadi 2X min 4? Saya membagi dengan 2. 4X min 8 saya bagi dengan 2 menjadi 2X min 4. Dan min 1 di sini pindah ruas menjadi plus 1. Dimana dari perhitungan ini kita menghasilkan nilai A yaitu 2, min 4 yaitu B, dan 1 yaitu C. 3C. Tentukan domain fungsinya. Tentukan domain fungsi dari Y sama dengan mutlak 2X min 4 ditambahkan dengan 1 menghasilkan 2X min 4 plus 1 sama dengan 0 mutlak 2X min 4 plus 1 ditambah dengan 1 sama dengan 0 mutlak 2X min 4 sama dengan min 1. Di sini saya pindah ruasan min 1 menjadi min 1 untuk, dan selanjutnya untuk menghilangkan X di sini saya mengpangkatkan dengan 2 dan menghasilkan 2X min 4 dikali dengan 2X min 4 sama dengan 1 min 1 kuadrat. Dari perkalian tadi menghasilkan 4X pangkat 2 min 8X min 8X plus 16 sama dengan 1. Min 8X min 8X kita tambahkan menjadi min 16X. Min 1 kita masukkan kembali ke dalam menjadi min 1 kita masukkan lagi ke dalam menjadi min. Dan dia mengurangi min 16 kurangi min 1 menjadi 15. Kita faktorkan jadi 2X min 3 dan 2X min 5, yang dimana X dapatkan X sama dengan 3 per 2 dan X sama dengan 5 per 2. Setelah diuji tanda di sini dari persamaan di atas kita mendapatkan di arah manapun dia plus, yang dimana berarti domainnya adalah
tidak terbatas ke kiri dan tidak terbatas ke kanan atau infinity, atau X adalah semua bilangan real. Soal nomor 4. Ketahui grafik sebuah fungsi setengah lingkaran, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan akar AX pangkat 2 plus BX plus C. Yang dimana 4A. Tuliskan 3 titik yang dilewati oleh grafik fungsi akar tersebut. Titik yang dilewati oleh grafik fungsi akar tersebut adalah min 3,0, 0,3, dan 3,0. Soal yang B, hitunglah nilai A, B, C, D. Karena ini setengah lingkaran, kita punyai rumus, yaitu X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Ini sebenarnya rumus lingkaran, tapi untuk buat sebuah lingkaran kita bisa menggunakannya juga, yang dimana dari rumus ini kita punya R sama dengan 3. Lanjut, X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 3. X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2, atau 3 kali 3 adalah 9. Karena di sini yang diminta adalah persamaan setengah lingkaran, maka kita ubah jadi persamaan setengah lingkaran, yaitu kita pindah ruaskan X pangkat 2 menjadi Y pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan min X pangkat 2 plus 9, dan menghasilkan Y sama dengan akar min X pangkat 2 plus 9. Dari sini kita ketahui bahwa A yaitu min X, yang dimana min X adalah min 1. B karena tidak ada di sini sebuah variabel X tanpa kuadrat, atau bisa juga disebut dengan B. Oke, maka di sini B bernilai 0 dan C bernilai 9. Di soal 3C, tentukan domain fungsinya, dimana kita punya fungsi Y sama dengan akar min X pangkat 2 plus 9. Akar min X pangkat 2 plus 9 lebih dari sama dengan 0. Kenapa di sini lebih dari sama dengan 0? Seperti halnya soal nomor 1 kalau nggak salah tadi, yang dimana akar tidak boleh tidak boleh kurang dari sama dengan 0. Lanjut. Di sini kenapa akar hilang? Karena saya memangkatkan kedua sisi dengan pangkat 2, maka kuadrat akan menghilang dan menghasilkan min X pangkat 2 plus 9 lebih dari sama dengan 0. 9 pindah ruas menjadi min X pangkat 2 lebih dari sama dengan min 9. Karena sama min 9 kita dapat mengkalikannya dengan min dikali min X pangkat 2 lebih besar sama dengan min 9, menghasilkan X pangkat 2 lebih besar sama dengan 9. X sama dengan akar 9. Kenapa penghasilkan akar? Karena 2 ini kita pindah ruaskan, jadi 9 pangkat 1 per 2, atau bisa ditulis akar 9. Akar 9 menghasilkan 3, yang dimana X lebih besar sama dengan 3. Sini kita uji tanda, dan yang menghasilkan plus atau positif adalah bilangan di antara min 3
di antara sama dengan min 3 dan 3 dan menghasilkan min 3 kurung tutup kurung tutup min 3 kurung buka min 3 dan 3 kurung tutup, atau bisa dibilang domain fungsinya adalah X sama dengan seluruh bilangan real yang dimana X di antara min 3 dan 3. X lebih besar daripada min 3 dan X lebih kecil sama dengan min 3. Sekian penjelasan dari saya mengenai CLO1 kalkulus, dan kurang lebih mohon maaf, kurang lebih segitu yang saya pahami dari kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.